Tes 1 2. Oke. Oke. Selamat sore, selamat malam. Kedengeran nggak sih ada suara orang itu ngaji? Kedengeran ya? Coba 2 tes ya wes lah. Oke, apa malam ini tema kita adalah, ntar saya bikin dulu ya temanya ya. Oke, sebentar kita bikin tema. Temanya adalah oke, kita bikin Allah syirik. Nah, tanda tanya ya. Allah syirik ya. Apakah benar Allah kalian syirik ya? Silahkan join the club. Ya. Join the club. Thank you Roberto. Ya, laporan ya teman-teman ya, laporan. Laporan dong, please. Nah. Jangan marah-marah ya. Laporan ya. Oke. Kita akan lihat ya bahwa tentang dosa syirik ini ya. Dosa syirik ini terampuni atau tidak, kita lihat ya. Dosa syirik itu apa ya? Bagaimana ya? Siapa tahu ada yang belum tahu ya kan? Di An-Nisa 48 ya. Sini dikatakan, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Ya, dia tidak akan mengampuni dosa syirik. Ya, makanya hati-hati tuh ya, yang terjebak dengan dosa syirik ya. Tidak diampuni, guys. Ya. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik. Itu bagi siapa yang dikehendakinya. Tapi dia pilih-pilih kalau mengampuni dosa syirik. Sorry to say ya, Allah tetap pilih-pilih kasih ya. Barang siapa yang bersekutukan Allah, maka sesungguhnya ia telah berbuat dosa yang besar tuh ya. Jangan mempersekutukan Allah. Ya, hanya Allah yang bisa melakukan dosa syirik. Ya. Kalau kalian gak bisa guys, oke? Tap guys, tap. Ya, Waymaker 1 ini agak lambat ya, karena memang berkali-kali ya tumbang karena mereka itu sudah marah-marah. Ya, thank you Kak Isabel, welcome semua, shalom semua. Ayo, ada yang mau naik? Kalian boleh tanya iman Kristen juga ya. Saya sudah kasih tahu kan bahwa peraturan kita sudah berubah ya. Udah ada seminggu apa 2 minggu ya saya lakukan ini. Kalian boleh bertanya, pilih ikut tema atau kalian boleh bertanya. Silakan, tapi saya akan bahas ini ya tentang Allah. Allah itu syirik ya. Allah itu syirik, dia mempersekutukan. Kalau kalian tidak boleh mempersekutukan, tapi kalau Allah boleh. Ya. Makanya sebenarnya Allah itu juga sudah berbuat dosa yang besar yang tidak bisa diampuni. Ya toh? Jadi kalau menurut kalian ya, bahwa Allah ini tidaklah melakukan dosa syirik, ya shalom Kak Iner, thank you. Kalau kalian merasa bahwa Allah tidak melakukan dosa syirik, silakan naik ya, kita bahas.
Atau kalian boleh bertanya iman Kristen ya. Lagi-lagi iman Kristen ya. Biasanya kalau kalian menghindar ya pastinya kalian akan hanya bisa bertanya ya, dan pertanyaannya template biasanya. Oke, silakan ya. Thank you loh Kak Ignar, Tuhan berkati Kak Ignar ya. Silakan, gimana happy Valentine-nya Kak Ignar, enak gak? Ada dinner lagi gak Kak Ignar? Enak banget Kak Egner tuh ada di Holland sana. Masih ada saljunya Kak Egner. Hilal nongolnya kapan Kak? Nah itu dia. Si Hilal karena lagi ini ya, dia tuh sebenarnya lagi dicari-cari sama bini ya. Jadi karena dia dicari-cari sama bini pertamanya, boleh gitu. Jadi karena katanya Hilal ini belum menerima bini pertamanya. Ya, jadi saya kasih tahu yang pertama, Allah syirik ya, melakukan perbuatan syirik. Allah sendiri yang syirik ya. Kalian tidak boleh mempersekutukan Allah, tapi Allah boleh mempersekutukan dirinya dengan siapapun yang lain. Seperti ya kita lihat di dalam surat surat 9 ayat 31. Yang pertama adalah Allah melakukan kesyirikan dengan Nabi Isa. Ya. Allah bilang di surat Al-Maidah 72, kita lihat. Al-Maidah 72. Ya, di sini dikatakan bahwa sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata, sesungguhnya Allah ialah Al-Masih putra Maryam. Tuh ya. Allah itu bukan Al-Masih putra Maryam. Padahal Al-Masih sendiri berkata, hai Bani Israel, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Sesungguhnya orang yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga dan tempatnya ialah neraka. Tidaklah ada bagi orang zalim itu sebagai penolong pun. Tuh. Ya, ingat ya. Apa akibatnya menyembah Isa? Bukan menyembah lah ya, menjadikan Isa itu Tuhan. Ingat, di sini balasannya menjadikan Isa itu sebagai Tuhan adalah diharamkan kepada surga dan tempatnya ialah neraka. Panas sekali, panas. Ya kan? Nah masalahnya kita lihat ya di surat At-Taubah ya. Yang udah sering ngelihat ayat ini pasti ketawa ya kan? Ada tamu, sabar ya, kita lihat tamu. Halo, selamat sore. Aduh, ini ngoteng-ngoteng tadi. Oke, baik. Tadi Anda membawakan surat berapa tadi? Selamat sore ya. Lah, agak lain kalau selamat sore. Inilah. Oten, selamat sore, selamat malam. Datang kamu marah-marah kenapa? Malam disebut malam. Kenapa kamu marah-marah? Jangan marah-marah deh. Oke, baik, silakan. Tadi Anda membawakan coba tunjukin ayat yang sebelumnya. Dengar dulu kamu ini Muslim atau kamu Hindu? Oh ya, saya Muslim. Oke, gitu dong. Kita harus sapa-sapa dulu, jangan marah-marah dulu ya. Aku kagak marah.
Nah, Oke, santai kalian. jadi saya mau tanya, dengar dulu, kamu Hmm. mau ikut tema atau kamu mau bertanya tentang iman Nah, Kristen? Allah Hmm? siriknya itu di mana datanya? Allah sirik. Oke, Allah, Allah oke. itu. Tadi kamu Nggak ada, baru nggak ada. masuk atau Itu gimana? nggak ada di Islam. Hmm, Apa? kamu kan mau bertanya, boleh saya jawab gimana sih? Tadi kamu tanya di mana Allah siriknya, betul? Hmm. Baru masuk atau gimana? Ini Soalnya saya maksudnya sudah bentar. mengeluarkan ayat-ayat ini. Bentar, Hmm? bentar. Allah ini dari mana ini? Kamu baru Orang Islam masuk nggak kenal atau Allah. Nah, gimana? Makanya biar saya ulangi untuk kamu khusus. ini Hah? Kamu baru masuk? oh, kata OLLOH Kamu baru ini. masuk Ini tidak? Saya tanya. Hmm? bentar, jelasin dulu, jelasin dulu. OLLOH ini apa? OH ini dari mana sih? Mhm. Hah? Gini, 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 Nah, gini. Kamu mau ikut tema? Kamu mau ikut tema atau dengar, dengar. Kamu oh mau ya, ikut oke, silakan tema Anda atau perjelaskan. kamu mau Nah, bertanya iman tunjukin Kristen? datanya aja gitu. Santai, santai. Oke, baik saya perjelas ya. Heeh. Hai, Jadi kan congor-congor kamu mulu. tahu bahwa dosa syirik itu tidak terampuni. Nih, apa ini orang mau dijelasin udah cangar-cungur, cangar-cungur. Wah, aku Lo mau bilang dijelasin apa gimana? Kok lu marah-marah mulu kenapa? Ini baru saya mau jelasin loh. Kok kau udah panas? Hah? Udah kebakar api neraka kau? ini Hah? teman aku di samping aku Mau loh. Kan dijelasin tahu nggak? lah. Ya silakan kalau mau Iya, jelasin. kau mau dijelaskan. Kamu tadi katanya nanya. Makanya Nah, jangan ya congor, silakan, kamunya silakan. Aku diem. ngomong teman aku. Kuping Hmm, kau itu. iya. Nah, kuping kau tutup Baik, korek-korek lagi dengarkan. tuh. Nah, Dengarlah ya, Dek ya. Jangan jangan kayak gitu. Ini kan ruang orang, ya malu, Dek ya. silakan. Ah, Di ini rumah bukan orang kamu kok emosi songong. juga. Eh, Bos, kok kamu emosi? Ini rumah ya orang loh, jangan silakan, ya emosi silakan. kau. Nah, Ah, aku dari gitu tadi bilang sopan ya, Dek silakan. ya. Nah, Jangan gak sopan, nanti ditendang sama tuan rumah, ya ya. tenang lah, juga nggak apa-apa loh. Ya, ya. Tenang, tenang. Tenangkan dirimu. Kalau nggak bisa tenang, saya usir kau. Ya Ya. silakan. Oke. Nah, oke, Jadi aku sambil katanya ya, menurut Quran, dosa syirik itu tidak terampuni. Benar ya? Betul? Betul? Ya, TikTok. oke. Nah, jadi karena Lanjut ya. dosa syirik tidak terampuni, ya, karena manusia tidak boleh melakukan dosa itu dan dosa syirik tidak terampuni, jadi yang melakukan dosa syirik adalah Allah. Ya. Allah melakukan dosa syirik, ya, sesuai dengan ya surat ya, itu ya. Tidak boleh dipersekutukan dengan apapun, tapi iri menjadikan dia bersekutu dengan sesuatu ya. Kita lihat ya. Itu ayat berapa tuh? Sini dikatakan, mereka menjadikan ulama-ulama mereka dan rahib-rahib mereka Tuhan-Tuhan dari selain Allah dan Al-Masih Putra Maryam. Gimana itu, deh? Ayat Kenapa berapa? Allah mau jadi syirik? Hah? Kenapa dia menjadi syirik di sini? Itu ayat berapa sih? Kok dia menyatukan dirinya dengan Al-Masih padahal dia bilang yang menyatakan Isa Al-Masih adalah Allah adalah kafir, betul tidak? Jadi Hah? itu tadi mana itu? Tapi di Betul, tadi sini mana itu? Allahmu di sini mengatakan bahwa ya dia dan Al-Masih adalah Allah, paham? Nah, itu kata-kata orang Kristen. Gimana itu? Ya, itulah Kok kata-kata orang Kristen. kata-kata orang Kristen? Jadi orang Kristen Bentar, ini datanya menulis Quran, maksudmu gitu? ayat Hmm? ya itu Masa ini man- perkataan ya, orang Kristen, ini perkataan Allah kok perkataan orang itu Kristen? yang itu kan menegaskan seperti Kristen Hah? lah yang aduh, bentar dulu. Oh, goblok Ya kali udah. bakal. Kau jangan kasar kau di sini. Ku tampar kau nanti kalau kasar ya. Aduh, coba dulu. Nah, mau kau ku tampar kau? Hah? Bentar. Ku sepak kau nanti. Hah? Ya, bentar. Datanya di mana sih? Jawab. Kenapa Allahmu Iya, datanya di mana sih? menyekutukan dirinya dengan Nah, Al-Masih? itu ayat berapa? Itu ayat berapa? Aku tanya dulu, ayat berapa?
Biar aku cari. Makanya kupingmu dipakai, jangan congean. Kenapa congean kupingmu? Dari tadi awal udah saya bilang, atau bat 31, conge. Kau denger gak? Hmm? Atau bat 31, budek. Denger gak? Oke, baik. Hah? Atau bang. Kenapa di situ Allahmu berkata bahwa dia dan Al-Masih adalah Tuhan, bukan ulama, bukan rahib. Yang Tuhan adalah Allah dan Al-Masih. Kenapa dia jadi sirik Bentar, seperti bentar. itu? Kenapa Aku dia cari. menyekutukan dirinya dengan Al-Masih? Kenapa? Shalom Rel, shalom. Tap-tap ya guys, tap-tap ya. Bentar dulu ya. Aduh, ini ngelek pula. Ntar dulu ya. Gimana sih kamu TikTok bandel bener ya? Nanti kalau kamu udah siap lah naik lagi ya. Banyak tamuku di sini. Ada 1000. Nanti saya lihat ya. Memang kau udah nggak tahu mau ngomong apa kan? Memang Allahmu sudah menyekutukan dirinya dengan Isa. Padahal dia bilang dosa syirik itu tidak terampuni, nggak bisa masuk surga, diharamkan dari surga, dan tempatnya dalam neraka. Pantaslah betis Allahmu ada di neraka. Gimana sih kamu ini? Yo, udah selesai dia. Udah selesai nanya Google Aili salah. Iya, aku belum jawab, goblok. Ya, tolol. Lu tabok ya. Aku Nakal lu belum ya. jawab, ya. Turun lu. Ya, minta maaf dulu lu. Minta maaf dulu. Tawa kau Fatin, Ketawa kau Fatin ya. Jadi balik lagi ya ke sini ya, bahwa ya Allah itu katanya tidak memperbolehkan kalian melakukan dosa syirik, dosa yang mempersekutukan dengan Allah, apapun itu, ya. Makanya saya bertanya sama kamu, kenapa Allah mau melakukan ini? Ya, ini baru satu nih, baru satu ya. Allahmu melakukan syirik dengan Nabi Isa. Belum saya bawa Allahmu melakukan dosa syirik dengan Muhammad. Nah, gimana tuh ya? Ada 2 yang dia lakukan persirikan ini ya. Persirikan ini dilakukan sama Allah kalian ya. Dan memang Allah kalian itu memang nggak ada di surga, adanya di neraka ya. Karena dia sudah menyekutukan dirinya dengan Isa, menyekutukan dirinya dengan Mamat. Nah itu cobalah bayangkan itu ya, kok bisa ya ada nabi yang katanya nabi Allah ya, ternyata menyembah Allah yang menyekutukan dirinya dengan ciptaannya. Gimana ya? Thank you Mbak Tia ya. Tap-tap ya teman-temannya Love Oren ya, di share-share dan di repost ya guys. Thank you ya. Ayo naik yuk. Nah, jadi ini sudah salah satunya ya. Allah itu melakukan dosa syirik. Yang pertama dia melakukan dosa syirik dengan Isa, dan berikutnya kita lihat lagi Allah melakukan dosa syirik dengan Mamat ya, dengan Mamat. Data palsu. Oh, jadi Quranmu ini palsu? Quran palsu? Hah? Kok bisa kau bilang palsu? Quranmu palsu ya TikTok ya? Ya. Kau nanti di penjara loh kalau bilang Quranmu palsu ya. Saya nggak ada bilang Quranmu palsu ya, kamu yang bilang ya. Gimana sih kamu? Iya, kacau kan ya Lili ya. Masa Qurannya sendiri dibilang palsu, kocak bener. Tanpa perlu saya bilang palsu, kau sendiri yang bilang Quranmu palsu. Kacau kau. Oke. Kita lihat sifatin ya.
Halo Fatin. 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 Iya, Kak, selamat malam. Ya, selamat malam. Kamu mau ikut tema hari ini atau kamu mau bertanya? Oke, aku mau tanyakan, boleh? Boleh, boleh. Karena Nah, saya yakin soalnya kamu nggak paham tema ini, kamu nggak paham. Silakan. aku tanya? Hah? Iya. Ya kan tadi saya bilang boleh. Kamu budek juga sama kayak si TikTok. Iya. Wah, Janganlah budek lepas itu aku deh. ke tema dulu, tema baru itu aku tanya, oke? Lepas itu lepas apanya? Kau mau melepas apa? Jangan lepas-lepasan di sini, Dek. Sudah, ayo, kasih aku soalan, ayo. Oh, kau maunya ditanya. Hmm, Oh, berarti kalau mau ditanya ini soal ini ya, soal Allahmu melakukan dosa syirik ya. Saya tanya ya, ini kita sampai kepada dosa syirik dengan nabimu ya. Saya tanya, di dalam agamamu yang maha penyayang siapa? Tuhan saya, Siapa nama Tuhanmu? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Jadi kalau dikatakan ada manusia yang juga maha penyayang, bisa tidak? Bisa. Tidak setara manusia, tidak setara dengan Sang Oh, Pencipta. tidak setara. Betul, tidak setara. Tapi ternyata Allahmu sudah menyetarakan dirinya dengan ciptaannya yang namanya Mama. Gimana? Kita lihat ya di dalam surat Al-Anbiya ya. Al-Anbiya 107. Tidaklah kami mengutus kamu, ini nabimu ya, melainkan untuk menjadikan rahmat bagi alam semesta. Padahal rahmat alam semesta adalah Allah kan? Kenapa jadi nabimu, Dek? Bisa. Dikatakan di dalam surat 1 ayat 1, Allah itu adalah rahmat, ya kan? Kenapa ini jadi rahmatnya si Mamat, nabimu? Itu harus Coba, tahu dulu. berarti Itu menyekutukan nggak? Sekutu nggak tuh? Sekutu nggak? Kenapa Allahmu melakukan dosa syirik yang tidak terampuni, Dek? Kenapa? tidak. Kenapa? Itu tidak betul. Lah, betulnya gimana dong? Kenapa Allahmu menjadikan nabimu sebagai rahmat? Padahal yang benar adalah Allah adalah rahmat. Betul tidak? Hati nak tanyakan dulu, apa itu rahmat? Tanyalah, tanya sama ustadzmu lah, tanya. Nah, Rahmat itu kita lihat ya, biar kamu pinter ya. Sebagai rahmat, ini ada kata rahmat di sini ya. Nah, rahim, rahmat, kandungan, rahmat, kasih sayang, simpati, maha pengasih, maha penyayang. Itu artinya, Dek. Jadi, apakah nabimu itu maha penyayang, maha pengasih? Hah? oh tentu saja manusia Iya kan? saja. Pengasih, penyayang, tidak harus nabi. Gimana? Tadi kamu bilang, yang maha pengasih adalah Allahmu doang. Kenapa sekarang kau bilang, tentu saja si Mamat juga? Hah? Nanti Kenapa kau bagus. bilang gitu sekarang? Pengasihnya dalam apa dulu? Enggak, ini bagaimana jadinya? Kenapa Allahmu ini menyekutukan dirinya dengan si Mamat? Berarti ada dua yang maha pengasih. Mamat dan Allahmu, betul? Hah? Itu pengasih itu, kita semua manusia juga ada pengasih. Jadi Mamat bukan cuma seorang sendiri yang pengasih. Hah? Berarti ini bukan sesuatu yang istimewa ya. Allah membuat si Mamat bukan sesuatu yang istimewa berarti di sini.
istimewa. Kita tidak bisa seperti Nah, Nabi. kalau istimewa ya, berarti rahmat ini sama seperti Allahmu berkata di surat 1 ayat 1, ya kan? Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Bismillahirrahmanirrahim. Rohim kan? Betul tidak? Hah? Penyayang gak tuh? Hah? Iya dong. Tidak. Kau Haknya kau penyayang. memanggil Allahmu dengan nama Maha Penyayang. Iya kan? Nama penyayang kan? Kenapa nabimu disebut juga Maha Penyayang? Apakah nabimu adalah Allah? Hah? Tentu saja tidak. Kenapa bisa ada dua yang Maha Penyayang, nabimu dan Allahmu? Apakah Allahmu sedang menyekutukan dirinya dengan nabimu, si Mama? Tidak. Jadi ya, berarti begini. Allahmu sudah melakukan dosa syirik kan? Ya kan? Tidak, diam dulu. Saya ingin ngomong dulu. Silakan. Ya, Kak ikuti juga Paulus. Paulus ikuti Yesus. Yesus Tuhan. Apa Paulus, Dek Fatin? Kamu jangan lari, kita belum selesai topik ini. Kamu belum menjawab kenapa nabimu jadi rahim di sini. Kenapa jadi yang rahim nabimu ini? Hah? Yang rahim itu cuman Allah. Yang rahim itu cuman Allah. Kenapa jadi nabi ikut rahim? Hah? Itu utusan. Kenapa nabimu jadi ikut rahim, saya tanya? Utusan itu adalah teladan. Utusan itu bisa rahim. Diam dulu. Sebagaimana yang Tuhan bagi untuknya aturan macam tu dan apa maksud sama Nabi di apa kan Kak? Dia apakan? Di praktik ya. Kamu jangan ngarang, Fatin, kamu lebih baik buka ayatnya, tunjukkan sama saya dalilnya, di mana memang nabimu itu Maha Pengasih. Coba, ada tidak? Ada tidak dalilnya bahwa nabimu Maha Pengasih? Baru saya percaya ayat ini. Jangan-jangan ayat ini buatan nabimu doang ini. Karena dia kepengen seperti Allahmu, dia kepengen disembah seperti Allahmu, makanya dia disebut rahmat bagi semesta alam. Kak, coba aku pikir dulu. Apa Paulus? Coba kau yang pikir dulu, Fatin. Pikir dulu. Kau jangan kemana-mana, lari-lari sukamu. Licin kali kau. Kayak belut. Coba jangan kemana-mana dulu. Coba pikirkan kenapa padahal Allah lah yang rahmat. Kenapa jadi nabimu yang rahmat di sini? Oke, aku tanya dulu. Siapa yang bohong? Ya, Allah atau nabi di sini? Yang bohong Allah atau nabi? Sekarang begini, Rasul Paulus mengikuti Yesus tidak? Rasul Paulus kau bilang ya. Rasul Paulus kau bilang ya, botolnya luar biasa kau ini ya. Udahlah. Kau kalau kau naik lagi ya, pakai akun baru kau ya, naik lagi ya. Karena kau udah pernah ya. Selalu aku turunkan ya. Memang selalu harus turunkan. Bahkan aku blok kau ya, karena kau pernah numbangin aku ya. Ya, nggak ada kau menjawab aku, bahkan kau lari ke Paulus. Cobalah pikir deh, masa mau lari ke Paulus kau? Hah? Ngapain lari ke Paulus? Aduh, aneh-aneh. Halo Dedi? Ya, Dedi, selamat malam. Selamat malam. Oke. Kamu mau, ini pasti muslim ya, karena ada itunya ya, ada jilbab. Ini bukan mukena ya. Mau ikut tema atau kamu mau ikut tema atau punya pertanyaan sendiri? Ini saya tanya masalah ini. Host ini mempermasalahkan masalah rahmatul alamin itu kan di situ kan. Kamu mau bahas tema berarti ya? Bahas tema ya? Oke, silakan bahas tema. Saya kalau bahas tema saya dulu yang bertanya ya. Begini. Katanya dosa syirik itu tidak terampuni.
Tapi ternyata di dalam Quran Allah mau melakukan dosa syirik. Dia menyekutukan dirinya sendiri dengan nabimu Muhammad. Kenapa Ya. bisa begitu? Jadi di sini Al-Anbiya 107 dikatakan ya, kami ya mengutus kamu untuk menjadi rahmat bagi alam semesta, bagi semesta alam. Jadi Rahmat bagi semesta alam gitu. nah, siapa yang pantas disebutkan sebagai rahmat? Siapa yang pantas disebut? Allah atau Nabi? Rahmat. Siapa yang pantas disebut rahmat? Ya, Maha Penyayang, itu penyayang, rahmat. Rahmat Ya, lil kita lihat alamin itu ya. bukan berarti Kita maha. lihat. Ini lihat, rahim, kandungan, rahmat, kasih, Iya, penyayang, mana di situ menyayangi, maha? simpati, keramahan, Di mana? mengasihi. Apanya mana ini rahmat? Mengasihi. Ini kata rahmat. Mengasihi. Mana sih, Mengasihi bukan berarti maha pengasih. Mengasihi. Mengasihi bagi seluruh dunia, maksudnya kan? Betul? Yang mengasihi seluruh dunia manusia atau Allah? Yang mengasihi seluruh dunia, seluruh alam semesta ini Allah atau nabimu? Hah? Di Jawab situ saya. di situ Apa di mengasihi. situ? Mengasihi bukan maha pengasih. Coba itu berbeda. Berbeda jauh loh. Rahmat bagi semesta alam, rahmatan lil alamin. Siapa yang bisa dikatakan yang rahmat bisa di situ, yang bisa apapun disebut? apapun yang Dedi. difirmankan oleh Nabi Muhammad Dedi. itu adalah kebenaran. Dedi. Oh, Ada apa? kebenaran. Baik. Apakah kamu rasa nabimu tidak pernah mengatakan hal yang salah? Ya, sebagai manusia, sebagai manusia Sebagai ya. manusia. Nabi bukan berarti Tuhan. Nabi Jadi bukan berarti tadi Tuhan, kau Mbak. bilang, barusan aja kau bilang, tiba-tiba kau sudah lupa ingatan, kau bilang ya bahwa Nabi mengucapkan ya apa yang semua yang benar, begitu kan? Iya, berasal dari Tuhan. Tiba-tiba Apa yang kau dia bilang ucapkan kan itu dia berasal dari manusia, Tuhan. tiba-tiba kau bilang kan dia manusia. Kau pilih salah satu, Dedi ya, pilih salah satu. Jangan kamu kayak mau berdiri di dua kaki, jangan deh, nanti jatuh. Ya, pilih salah satu. Ayo. Di sini dikatakan rahmat bagi semesta alam, yang artinya rahmat itu adalah maha pengasih, pengasih bagi semesta alam. Gimana? Iya, bukan. Yang mengasihi semesta alam itu manusia atau Allah? Itu karakter, itu sifat. Itu kan sifat kan? Jadi menurutmu Allah di sini kalau sudah bilang sebagai rahmat bagi semesta alam, Allahmu tidak mengasihi alam. Yang mengasihi alam adalah Muhammad gitu. Oh, salah pengertian. Kamu Ya, salah terus pengertian apa? itu. Silakan. Salah pengertian. Gimana? Buktikan Ingat. bahwa Allahmu tidak Ini, melakukan beda-bedakan. yang syirik. Ini Bedakan syirik satu udah. hal ini ya. Bedakan satu hal ini. Bedakan. Bedakan. Ya, silakan. Nabi Apa itu? bukan Apa? berarti Tuhan. Itu bedakan itu dulu. Nabi Terus bukan berarti Tuhan. kenapa Allahmu menyebutkan dia sebagai rahmatan lil alamin padahal dia melakukan selalu dosa? Dosa apa saja yang kamu tahu Rahmatan tentang lil Nabi? kelamin, Coba, rahmatan aku lil tanya, aku mau alamin, tanya, dengar. Aku mau tanya kan? Dengar. Dosa apa saja Rahmatan, yang kamu dengar. Yang disebut rahmat bagi semesta alam, bisakah dia bersalah? Bisakah dia berdosa? Dia Kalau manusia, disebut Kak. rahmat bagi semesta alam, loh, kalau yang namanya rahmat bagi semesta alam itu bisa berdosa, berarti Allah memberikan rahmat yang salah. Gimana sih? Bagaimana bisa Allah mengirimkan rahmat yang berdosa, kasih yang berdosa? Coba pikir deh, baik-baik deh. Bagaimana bisa Allahmu katanya mengutus rahmat yang selalu berdosa? Gimana itu? Iya. Apa saja dosa Nabi Muhammad yang kakak ketahui? Berarti bilang kamu nggak Nabi pernah Muhammad baca dosa, kan? Quran,
aku harus kasih Coba. tahu kamu. Aku bisa Dia baca. Aku dia baca disuruh Quran, Al-Quran. beriman, dengar Dedi. Nabimu disuruh beriman kepada Taurat dan Injil. Betul? Betul tidak? Dia, Betul tidak? jangan dulu. Hah? Hah? Apa? Betul tidak? Apa? Kau nggak fokus, kau gimana kau? Fokus lah. Ah, saya punya tamu yang lain lah ya. Mesti sekali kau ribet di situ. Jualan lagi kau. Jualan dulu aja kamu. Banyak di sini ya. Oh, saya mau lihat pendeta Lemon ini. Pendeta Lemon. Hilang dia. Hilang dia, guys. Pendeta Lemon selalu nantang saya. Jen hilang. Gitaris. Oke, gitaris nggak ada. Aloe vera. Oke, kita lihat. Eko. Selamat malam. Iya, selamat malam. Selamat Oke, malam. kamu muslim ya? Muslim? Alhamdulillah saya Islam. Ya. Ya, mau ikut tema atau kamu mau punya pertanyaan? Silakan. Oke, aku ada pertanyaan. Aku ada pertanyaan. Silakan. Ya, silakan. Pantaskah Tuhan itu menebus Tuhan? Tuhan menebus Tuhan. Ayatnya di mana ya, Dek? Ya, Ada dalilnya? enggak, salah. Dalilnya ada Pan- gak? Ayatnya enggak ada. Di mana Ini, Tuhan ini. menebus Tuhan? Dalilnya di mana? Jangan ngarang. Enggak ada ngarang. Di sini enggak ada ngarang. Ngene ae, Oke. enggak. Mana? Dalilnya mana dalilnya? Enggak, Silakan. Dalilnya di mana? Ini loh. Kan di Halo, dari tadi. Kalau jangan bicara dulu toh, masa gak boleh bicara toh. Iya boleh, tapi kan kamu sudah mau nunjukkan dalil harusnya, karena kau berstatement Tuhan menebus Tuhan. Di mana dalilnya? Yesus itu Tuhan atau bukan? Pertanyaan template kan, mulai keluar. Yesus itu Tuhan atau bukan? Aku tanya. Yesus itu Tuhan. Tuhan. Ya, di agama Mbak itu kan Jadi- ada penebusan dosa kan? Ada kan yang namanya penebusan dosa? Ada nggak? Aku tanya. Ulangi sekali lagi, putus-putus. Ulangi sekali lagi, putus-putus. Di Putus-putus tadi, agama ulangi sekali lagi. Apa tadi itu kan pertanyaannya? ada yang namanya penebusan dosa. Ya kan? Ada namanya penebusan dosa. Yang kutanyakan, Iya. yang benar itu Tuhan itu menghapus dosa atau menebus dosa? Menebus dosa atau menebus dosa? Apanya sih kamu? Gimana? Hapus dosa. Ya jelas. Menebus dosa apa menghapus dosa? Aku tanya. Oh, emang kalau di agama kalian menghapus dan menebus itu beda gitu ya? Beda toh. Beda toh. Kalau yang berarti di agama kalau kalian yang- juga ada menebus? Hah? Lo, Beda. Berarti di agama kalian ada menebus. Di agama ada kan ada yang namanya penebusan Di dosa. mana? Di mana di agama kalian ada menebus, Dek? Di mana, Dek? Hah? Di agama Katanya kan juga ada beda. penebusan dosa. Hah? Di agamaku gak ada Apa? penebusan dosa. Kan tadi kamu Tuhan bilang menebus beda, dosa? berarti di agamamu juga ada. Gimana sih? Iya Tadi saya toh. bertanya, kan kamu bilang, Kamu kan tanya. apakah Yesus itu menebus atau menghapus? Kan kau bilang gitu. Terus aku bilang, oh emang kalau di agamamu menebus dan menghapus beda ya? Terus kamu jawab apa? Beda. Berarti kamu ada, di agamamu ada penebusan, betul tidak? Iya kan? Akhirnya kamu jujur ada penebusan di agamamu ya? Hah? Ada penebusan gak di agamamu?
Udah, Bingung, udah. bingung, mencret. Di agamamu ada penebusan atau tidak? Hah? Jujur sama Nggak saya, ada. ada gak penebusan di agamamu? Ya, aku tanyakan, kan di agama nggak ada yang namanya penebusan. Tuhanku kan menghapus dosa, bukan menebus dosa. Luar biasa bohongnya. Ya, Tapi nggak menghapus apa-apa sih, dosa, orang Islam biasa menghapus bohong dosa. sih ya, emang begitu. Jadi gimana? Di agamamu ada penebusan tidak? Tadi kamu udah sempat bilang loh bahwa Bukan. di Aku kan, agamamu ada penebusan. aku kan bilang seperti ini loh. Aku bilang ke seperti ini. Beda loh, menebus sama menghapus itu beda loh. Kan aku bilang seperti itu. Mm-mm. Udah? Yang aku tanyakan kan pantas yang mana yang benar itu Tuhan itu menebus dosa atau menghapus dosa? Oke. Baik, saya jawab ya. Nanti kamu jawab pertanyaan saya, Dek ya. Jangan lupa ya. Saya akan jawab ini dan kamu jawab nanti apakah di dalam agamamu ada penebusan dosa atau penebusan apapun, oke? Ya? Ingat itu ya. Kamu sambil cari ya, sambil dengar jawaban saya ya. Saya kasih tahu. Menebus dan mengampuni itu sesuatu yang dua-duanya dilakukan sama Tuhan Yesus. Ya. Dilakukan dua-duanya sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu mengampuni dosa, Tuhan Yesus itu juga menebus. Ya. Kenapa menebus? Ya, dosa itu punya akibat. Dosa itu adalah hutang. Hutang itu harus dibayar. Jadi, salib itu sendiri sudah merupakan simbol keadilan dan simbol kasih sayang dari Bapa. Yang makanya Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka setiap orang yang percaya kepada Yesus akan beroleh kehidupan. Nah, jadi seperti yang dibilang di Roma bahwa di dalam surat Roma dikatakan bahwa upah dosa adalah maut. Itu adalah hutang yang harus dibayar, Rudi. Nah, karena hutang itu harus dibayar, meskipun sudah diampuni dosanya, tapi ada hutang yang harus dibayar. Nah, jadi hutang inilah ya yang menyebabkan kita punya kuasa kematian di dalam hidup kita. Nah, kuasa kematian itu yang harus dikalahkan sama Tuhan Yesus. Karena Dia menginginkan anak-anaknya hidup. Dari awal penciptaan, tujuan hidup kita adalah hidup, bukan kematian. Gitu. Jadi, yang dilakukan Yesus dua-duanya, pengampunan dan penebusan. Eko, sekarang saya sudah jawab, kamu menjawab pertanyaan saya. Adakah di dalam agamamu Allahmu menebus? Silakan. Silakan. Udah kan. Ya, Silakan. kalau di agama aku begini, Mbak. Di Islam nggak ada yang namanya penebusan dosa. Yang di Islam adanya menghapus dosa, bukan menebus. Tuhan itu menghapus, Enggak, bukan saya enggak menanyakan menebus dosa. Ada enggak penebusan di dalam ya aku agamamu? Saya enggak ada nanya nebus dosa. Saya nanya, ada enggak penebusan yang dilakukan oleh Allah di dalam agamamu? Ada tidak? Di Islam nggak ada yang namanya penebusan dosa. Kalau di Islam nggak ada yang namanya penebusan Saya dosa. enggak ngomong penebusan dosa, Eko. Coba adu kupingnya dipakai apa, Eko? Saya tidak ada menanyakan penghapusan dosa atau penebusan dosa, nggak ada. Saya nanya apakah di dalam agamamu ada penebusan, bukan penebusan dosa, penebusan. Ada gak di dalam agamamu, di kitabmu, di Quranmu ada gak Allah menebus? Ada tidak? Tidak ada. Tidak ada. Berarti kamu nggak pernah baca Quran. Why? Kenapa kamu nggak pernah baca Quran, Eko? Why? Saya kasih tahu kamu ya, Allahmu pernah melakukan penebusan, bukan penebusan dosa. Tapi Allahmu pernah melakukan penebusan. Kenapa kau nggak pernah baca itu? Hah? Ayat berapa? Kalau saya kasih lihat ayatnya, kamu harus bilang bahwa ya
Islam ini agama nggak benar karena nggak mengajarkan Loh, penebusan, oke? agama Anda yang nggak benar itu. Loh, Agama Anda udah, tapi saya mau Anda kasih udah tunjuk. memutus loh. Loh, Saya mau loh, kasih ada tunjuk agama bahwa Anda yang nggak benar. agamamu, di Tuhan Anda agamamu minum ada anggur. penebusan. Tuhan Anda minum Eko, anggur. Itu Eko pantas sabar, nggak? sabar. Aku tanya. Sabar deh. Aku tanya, Sabar deh, Tuhan jangan Anda ngamuk-ngamuk. minum anggur. Jangan ngamuk-ngamuk, sabar, sabar. Sabar. Ya, Jangan Tuhan Anda itu minum ngamuk-ngamuk. anggur. Pantas Eko. gak disalib. Eko. Itu Eko, Tuhan itu kok yang ngamuk? Jangan ngamuk deh. Aduh, ngamuk-ngamuk seperti terus itu. ini. Tuhan Anda masa Mau disalib mau lagi gak dikasih tahu bahwa Allahmu? Ih, kok ngamuk ini langsung disalib, nyerocos. lagi metong. Di bawah, di bawah. Di bawah, di bawah udah ngamuk dia, udah ngamuk. Udah kesetanan dia, kesetanan. Kenapa mesti kesetanan, guys? Ya, jangan kesetanan dong, kids ya. Kesurupan kamu di atas sini. Saya baru mau kasih tunjuk ayatnya bahwa Allahmu menebus. Hah? Kok kau bilang Allahmu nggak pernah menebus kalian? Nggak pernah baca Quran kalian berarti, ya? Gimana sih kamu? Udah ngamuk-ngamuk di atas, kita mau ngomong baik-baik kau malah ngamuk. Aduh, Eko. Cahya. Oke, Cahya nggak ada. Dona. Oke, nggak ada juga. Ardin nggak ada. Oh, Dona ada. Oke, Dona. Halo. Ya, Dona. Dengar suara saya? Dengar. Bentar ya. Halo, Dona. Oke. Halo. Dengar ya. Sebentar. Ya, tes. Dengar ya. Ya. Gimana, kamu mau bahas tentang tema atau kamu mau punya pertanyaan? Tema. Oke, temanya adalah Allahmu melakukan syirik, ya. Nah, kan katanya di dalam An-Nisa 4 ayat 48 ya, An-Nisa 48. Katanya dosa syirik itu tidak terampuni. Tapi kenapa Allahmu melakukan dosa syirik? Kenapa? Ya, Tuhan yang nggak berdosa toh. Aneh-aneh aja kamu itu. Saya tanya sama kamu, Dona. Yang disebut rahmat itu Allah atau manusia? Rahmat intinya dikasih rahmat gitu toh. Bismillahirrohmanirrohim. Itu siapa? Nirohim Dengan itu siapa? menyebut nama Allah yang Rohim maha itu siapa? pemurah lagi maha penyayang. Nah, penyayang kan? Bener gak? Rohim itu Iya. penyayang kan? Yang Iya. bisa disebut penyayang. Ya Tuhan Allah. Gimana? Semesta alam, Allah atau manusia? Ya Allah semesta Manusia alam, atau seluruh alam. Allah yang Iya. menguasai seluruh alam. Gimana? Nah, kenapa Allahmu? Ya, kenapa Allahmu? Dengar. Loh, kenapa benar. piye Memang toh? Allah lah yang pantas disebut rahmat ya bagi semesta Iya alam. loh, Bang. Kok kamu kok pusing kok dari dulu kok nggak pinter-pinter toh, Kak? Dengar. Saya lagi mau bertanya ini tentang tema. Kau bilang nggak pinter-pinter. Tapi dari tadi ya, kamu baru saya tanya gini udah bilang nggak pinter-pinter, bagaimana coba? Ya, Kamu itu loh dari dulu kok nggak pinter-pinter loh. dengarkan Dona. Dan tidaklah kami mengutus kamu. Kamu di sini siapa? Siapa sih Mengutus kamu? para nabi. Nabi. Mengutus para nabi untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Itu bukan nabi, itu Muhammad, Dek. Gimana sih kamu ini? Ya, Anda kan yang pusing toh ini. Loh, kok pusing? Nggak ada pusing saya. Ngapain Ya, saya Anda pusing? yang pusing. Nggak ada. Lihat. Kita lihat ya. Lihat di situ. Nih. Tujuan Allah mengutus Nabi Muhammad. Siapa? Nabi semua nabi atau Nabi Muhammad doang?
Hah? Mengutus Nabi Muhammad itu gimana? Nah, Nabi Muhammad bukan semua nabi ya. Jangan botol kau yang nggak pinter. Lah intinya kan mengutus Kenapa kau nggak Nabi pinter-pinter, toh. Dona? Kenapa nggak Nabi pinter-pinter? toh. Alah. Ya Allah. Jadi saya tanya kamu, kenapa Allahmu bilang dia mengutus nabi yang rahmat bagi semesta alam, padahal rahmat bagi semesta alam cuman Allah. Hah? Dia sedang melakukan syirik, Pusing itu berarti sekali kan Anda menyekutukan ini. kan? Kok enggak? Kok mengartikan sendiri itu perkataan Ya saya Anda tanya sesat kenapa? loh. Halo. Dijawab Perkataan Anda lah. sesat. Dijawab. Halo. Dijawab, kenapa Allahmu menjadikan nabimu sebagai rahmat, padahal dialah Iya, rahmat itu, Allah dia lah rahmat itu. menuntun dari jalan yang gelap menjadi terang. Gimana? Udah Siapa? beres ini. Dia itu siapa? Halo, Maksudnya halo. nabi. Menuntun Nabi dari apa Allah? dari kegelapan menuju terang benderang. Gimana? Ya, Halo. siapa yang menuntun? Yang menuntun terjawab. dari gelap ke terang benderang itu yang menuntun siapa? Muhammad atau Allah? Ya Allah melalui Muhammad atau nabinya. Allah melalui nabinya. Walah. Kamu melakukan Dari- syirik berarti, dari- Dona. dari Ya, kejadian kamu sudah kok. mempersekutukan Enggak pinter-pinter Allah itu. dengan Mamat berarti kamu, ya. Nggak pinter-pinter tau dari Tidak dulu, ada ya, Bro. terang itu adalah Allah. Allah adalah terang. Kau tidak tahu itu? Hah? Halo. Dari dulu kok nggak Hello, pinter-pinter loh, Kak. Aduh. hello. Udahlah, turunlah ya. Kamu belajar lagi sama ulamamu ya, biar tambah koplak. Ya. Kita lihat lagi. Nanti Sang Terilie ya. Sang Terilie kamu cari aja akun baru ya. Oke. Satria. Halo Satria. Selamat malam. Satria. Satria Banyu. Satria Banyu. Ya, selamat malam. Kecepatan tangan saya ya. Pangeran. Halo. Pangeran. Pangeran. Oke, bawah ya. Kalau nggak ngomong langsung saya turunkan. Farel. Halo. Selamat malam. Farel. Farel, selamat malam. Iya, malam shalom, Kak. Nah, gitu dong. Hampir aja saya turunkan kamu. Muslim? Kamu Muslim? Kristen, Kak. Kristen. Ada Iya, yang mau puji Tuhan lah disampaikan pasti. silakan. Iya, ada Ya yang mau nggak ada sih. disampaikan. Aku tuh hanya ingin ini, Kak. Aku hanya ingin keyakinannya begini. Penjelasan dari segala sesuatunya ataupun misalnya kesimpulan. Nabi manapun yang menawarkan surat Al-Mustaqim, aku tidak percaya itu. Karena kenapa? Yang aku percaya cuma satu. Yang dari surga turun ke bumi mengajak untuk masuk surga. Karena dia tahu jalan ke sana. Jadi banyak orang yang berkata atau para nabi itu berkata ayo ke surga. Tapi aku bingung sementara di saat apa itu tuh dia nggak tahu surga itu di mana. Kalau Yesus sih ya puji Tuhan sih. Ya dia itu dari surga. Bahkan seluruh dunia itu mengetahui bahwa ya memang Yesus itu adalah dari surga. Dan dia ke bumi Amen. untuk mengajak manusia semua ya biar masuk dalam kerajaan surga. Karena dia tahu jalan ke sana. Bahkan dia mati pun Amin. ya puji Tuhan dia nggak di dalam kubur. Dia itu bahkan dia duduk di tata Allah Bapa kan begitu sih. Amin. Amin. Jadi Makasih ya Farel. Ada lagi? Itu aja? ya itu aja sih Kak. Jadi ya Oke. nabi manapun yang menyampaikan beginilah begini jalan terbaik, aku nggak percaya itu. Kesimpulannya adalah yang dari surga lah yang aku percaya, yang aku imanin karena dia tahu jalan ke sana. Itu aja yang aku sampaikan Kakak. Terima kasih. Baik. Terima kasih, Tuhan berkati ya. Di follow si Farel ya teman-teman.
Oke. Kita lihat lagi. Oke, Pangeran. Langsung ngomong kenapa ya kalau udah di atas? Pangeran. 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 Astaga. Niat banget itu ya. Horex. Oke, Horex nggak ada. Oh, Horex ada. Horex, Ya, selamat malam. malam. Kamu Muslim? Ya, saya Muslim? Muslim. Baik. Mau ikut tema atau kamu punya pertanyaan? Ya, kalau berkenan bertanya ya tidak masalah. Bertanya dulu tidak apa-apa. Ya, silakan bertanya, boleh. Silakan. Ya, saya ini begini, Mbak. Jadi Jangan sedih. ada penjelasan apologet Kristen tentang Tritunggal yang menurut saya memang masuk akal gitu loh. Artinya ada tiga Gini. pribadi Horex, maaf ya. Kamu langsung ke pertanyaan aja, nggak Oh, usah langsung ke bawa-bawa, pertanyaan ya. nggak usah bawa-bawa apologet atau Oh apa, iya, karena siap, saya siap. bukan apologet. Silakan bertanya, saya akan jawab Iya, sebisa saya. iya. Silakan. Keberadaan tiga pribadi ini, Mbak. Jadi ada pribadi Bapa, ada pribadi Anak, ada pribadi Roh Kudus. Ini keberadaannya ini berpisah atau gabung itu, seperti tubuh, jiwa dan roh. Itu sih. Jadi apakah keberadaannya gabung, ngumpul jadi satu, atau pisah tepat? Yang satu di surga, yang satu di bumi gitu. Itu aja sih. Kak, ya, oke ya, saya jawab ya. Ulangan 6 ayat 4 dikatakan bahwa Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Di situ original teksnya berkata Yahweh Elohim, Yahweh Ehad. Jadi ada kata Yahweh itu untuk Bapa, Elohim untuk Yesus, Yahweh lagi untuk Roh. Ehad itu satu. Jadi Bapa, Putra, dan Roh Kudus satu. Itu artinya ya. Kenapa? Gitu. Nah, boleh saya tanya balik sekarang? Iya. Ya? Jadi yang jelas Tanya. itu seperti apa, Pak? Oke, saya tanya di Al-Ikhlas ya. Kita tanya Al-Ikhlas ya. Saya sudah jawab ya. Saya Nggak sudah jelas, jawab. Pak, jawabannya. Sekarang giliran kamu menjawab saya. Saya sudah Keberadaannya tadi ini. sudah menjelaskan. Dengar. Al-Ikhlas. Kau jawab saya. Kau jawab Masih saya. Di sini dikatakan, katakanlah dialah yang Maha Esa. Apa Masih belum jelas. arti Esa? Apa Jawaban arti Anda belum jelas. Apakah Esa di gabung sini? atau Al-Ikhlas pisah-pisah? 1. Esa artinya apa? Jangan keburu. Esa artinya apa, Horex? Jawabannya enggak Tadi jelas. saya sudah jelaskan. Ulangan Gabung. 6 ayat 4. Ya, Loh, apa kamu itu? dengarkan, makanya kupingmu dipakai. Ya. Saya sudah kasih tahu kamu ulangan 6 ayat 4. Tuhan itu Allah bingung, kita, Mbak? Tuhan itu Esa. Ya, original teksnya. Dengarkan ini, kamu ngoceh nggak bakal denger lu. Ya. Yahweh Elohim, Yahweh Ehad. Itu artinya adalah ada kata Yahweh, Elohim, Yahweh. Yahweh untuk Bapa, Elohim untuk Yesus, Yahweh lagi untuk Roh Kudus. Ehad untuk kata satu. Jadi Keberadaan Bapa, Putra, dan mereka Roh Kudus ini adalah satu. Nah, dengarkan saya. satu gabung ya. Kau ini, saya lagi mau menjelaskan kau ngoceh. Gimana sih? Saya lagi menjelaskan kau ngoceh. Gimana mau paham? Hah? Lu itu kalau bertanya, dengarkan orang menjelaskan, dengarkan. Jadi orang nggak kesel sama lu. Lu dengerin dari tadi lu ngoceh di situ. Lu nggak niat nanya sebenarnya, ya. Padahal gue udah baik-baik ngejelasin ke lu. Udah dijelasin, lu nanya lagi. Ya, maksudnya gabung. Apa tadi? Tadi gue ngomong apa? Coba gue pengen tahu. Gue pengen tahu ya. Lu dengerin
nggak jawaban gue? Sekarang gue tanya, gue tadi ngomong apa sama lo? Hah? Iya katanya Tadi gue satu. ngomong apa sama lo? Apakah satu Gimana itu tadi? apa Ayat gabung? dalilnya tadi gue bilang di ayat mana? Apa gabung? Kalau lu bener-bener mendengarkan, kalau lu bener-bener dengerin gue, apa tadi dalilnya yang gue bilang? Jangan marah. Apa tadinya? Yahweh Apa tadinya dalil yang gue bilang apa? Jangan pura-pura lu nggak denger. Ayo dalilnya apa? Apakah Yesus, Roh Kudus dan Bapa itu Tadi gue kasih dalil apa? Tadi gue kasih dalil apa? Hah? marah-marah? Jawab. Gue udah marah lah karena lu nggak dengerin gue. Lu bertanya, tapi lu nggak mau dengerin jawaban. Gue tanya balik. Tadi gue kasih dalil. Gue kasih dalil apa? Ya, musuhmu Tadi gue kasih dalil apa? Jawab. Ayo tuh. Yesus kan sopan santun. Emang ini ya. Gabung. Bapak Yesus gabung jadi satu atau pisah-pisah nih? Diam kau. Yang jelas Gak usah Bapak. kau naik lagi. Udah dijelasin nggak mau dengar kau kan? Nggak ada kau mau dengar kan? Yang Sama sekali dijelasin, nggak ada nggak kau jelas dengar. gitu. Lu tanya apa? Monyong kau ya. Saya tadi udah jelasin ya, tapi dia nggak mau nyimak. Coba lah, inilah yang saya nggak suka ya dari kalian. Kalian bertanya, saat dijawab sama orang Kristen nggak diperhatikan. Bahkan saya tanya balik, saya tadi ngomong apa, nggak mau ngomong dia. Gue kalau bertanya, lu menjelaskan, gue dengerin cu. Nah lu di sini, lu bertanya, gue jawab, lu nggak dengerin, ya? Itu namanya lu menyebalkan, ya? Kau boleh naik lagi kalau kau pakai akun lain. Udah saya blok kau, ya? Udah ku blok kau. Naik pakai akun lain kau, ya? Di sini harus bisa kamu menjawab apa? Harus bisa mendengarkan jawaban orang. Aduh, nggak dengerin jawaban, udah capek-capek orang ngoceh, kagak didengerin. Lu mau nanya atau mau ngapain? Nanya tapi nggak mau denger jawaban. Putra Pahei nggak ada. Ini si Pangeran dari tadi naik. Kamu kalau mau naik lagi pakai akun lain ya. Udah saya blok kau ya. Jangan macam-macam deh di sini ya. Kalau kata saya ya. Kita lihat si Imam. Halo Imam. Imam gak ada. Oke. Imam gak ada. Samosir gak ada. Oke. Samosir nggak ada ya. Ini tadi si Satria ini udah nanya kan ya. Selamat malam. Nah di bawah aja ya. Kau udah tadi kan. Doyan. Halo Doyan. Selamat malam Doyan. Malam. Kau Muslim? Muslim. Oke. Kamu mau ikut tema atau kamu mau punya pertanyaan? Ingat ya, kalau punya pertanyaan, dengar Doyan, dengar. Kalau kamu punya pertanyaan, saya jawab, kupingnya dipakai buat denger, ya, bukan malah lu pakai jawaban saya, ya. Silakan. Ya. Mau bertanya apa? Ini terkait dengan pertanyaan yang Mau tadi bertanya apa? itu tentang Tuhan Bapa sama Roh Kudus itu kan 3 pribadi atau 3 apa itu? Saya masih belum paham. Coba jelaskan dulu secara logika. Oke. Kamu perhatikan ya, nanti bakal saya tanya balik, kamu memperhatikan apa enggak ya? Ini jawaban saya. Kamu harus perhatikan. Supaya kamu paham apa itu Tritunggal Maha Kudus, saya kasih tahu bahwa orang Kristen
percaya kepada Allah yang punya firman dan roh. Firman itu adalah Yesus Kristus. Paham? Mereka adalah satu. Yohanes 10 ayat 30 dikatakan aku dan Bapa adalah satu. Mereka satu hakikat. Satu hakikat. Hakikatnya apa? Allah. Gitu. Ya. Jadi saya tanya kamu. Tadi saya ada bilang dalil. Dalil apa yang saya bilang? Yohanes 10:30. Nah, oke. Silakan, ada yang mau kamu tanyakan? Ya, berarti Itu aja. itu satu dalam hakikat, bukan satu dalam pribadi, begitu kan? Bukan. Pribadinya itu tiga pribadi. Tapi satu Tiga hakikat. pribadi. Tapi lebih baik kamu tidak usah mempermasalahkan itu. Karena kamu bukan Nah, orang bukan Kristen. mempermasalahkan. Ya. Ya, Dengar dulu, mencoba dengar untuk dulu, memahami. dengar dulu. Sabar. Dengar dulu. Yang harus kamu pahami, orang Kristen menyembah satu Allah, yaitu Allah yang memiliki firman dan roh. Oke, silakan. Ada pertanyaan yang lain? Kalau nggak ada, biar saya tanya balik. Begini ya. Berarti ibarat kita ini kan manusia, meskipun ada banyak pribadi manusia, tapi satu hakikat, yaitu sama-sama manusia, begitu kan? Tapi manusia-manusia ini tidak bersatu kan? Gimana sih kau? Emang ada manusia yang bersatu? Ada manusia yang Nah, bersatu begini, deh? maksudnya. Hah? Oke, begini. Saya rubah. Nggak, Kembar begini. dempet, maumu kembar dempet dia. Bersatu. Begini kan, manusia ini kan punya banyak pribadi satu, pribadi dua, pribadi tiga, tetapi itu satu hakikat, yaitu manusia, begitu. Tapi hitungannya apakah bisa dihitung sebagai esa kalau yang hanya satu hakikat, Apa? tetapi berbeda pribadi, begitu? Apakah bisa dihitung sebagai esa? Suaramu terputus, ulangi. Oke, nah begini, ini kan ibaratnya seperti manusia. Manusia ini kan banyak, dia ada pribadi. Suaramu tuh putus-putus, Doyan. Coba, Putus-putus. sabar. Tenang dulu, tarik napas dulu ya, karena suaramu putus-putus. Iya, saya nggak dengar. Coba ulangi sekali lagi. Tadi kamu ngomong apa? Ulangi. Kurang sinyal mungkin. Oh, kurang sinyal. Oke, Silakan. begini. Oke. Ibaratnya kan seperti manusia. Manusia ini banyak sekali pribadinya. Ada pribadi A, pribadi B, tetapi mereka itu sama-sama manusia. Berarti kan satu hakikat, yaitu manusia. Nah, pertanyaan saya, apakah esa yang dimaksud di Kristen itu adalah satu esensi ataukah satu pribadi? Nah, itu aja. Kamu tuh lucu, Doyan ya. Jadi, kamu tahu nggak arti esensi dan hakikat? Hah? Tahu nggak Jawab aja itu pertanyaan esensi dan saya. hakikat? Hah? Jawab aja dulu. Oh tidak. Suaranya hilang lagi. Oke, apakah esa dalam Kristen Coba, itu? beli dulu sinyal. Enggak, terganggu komunikasi kita. Beli dulu sinyal naik lagi ya. Dia ngomongin hakikat lagi. Aduh, hakikat aja lo nggak tahu. Lucu orang ini ya. Kita lihat ya. Hakikat itu apa? Sebentar. Saya kasih lihat ya. Hakikat, esensi, hakikat. Ada aja bahasanya ya kalian tuh ya. Bentar ya, saya ada catatannya ya. Hakikat, esensi, hakikat. Coba ya, kita lihat ya. Oke.
Mana dia? Udah naik dia. Oh, mana kamu? Nggak naik-naik kamu? Hmm? Hmm. Ya Meli. Tri in one man kopi. Satu tambah satu tambah satu tambah satu. Goblok atau mana nih Kristen? Sekalian tuh nyembah Tuhan rendahan. Nyamatin diri sendiri aja kagak bisa. Gimana mau nyamatin? Aduh, rendahan banget kan. Makasih ya udah naik ya. Jadi saya gampang ngeblok kamu ya. Gini ya, kayak gini ya. Lu kok bisa-bisanya kepengen menyimpulkan Tuhannya orang lain. Sedangkan kalau saya menyimpulkan Tuhanmu, kau bilang penghinaan, penghujatan. Hah? Gimana sih kau, Meli? Kenapa bisa gitu, Meli? Kalau saya simpulkan Tuhanmu, boleh tidak? Hah? Boleh tidak? Oh, dari kemarin nggak pernah sopan di sini, Meli ya. Udah kayak perempuan menggatal kau. Ya? Kenapa selalu begitu, Meli? Jangan kayak gitulah, Meli ya. Kalau mau naik ke sini nanti pakai akun baru ya, Meli. Nah, gimana? Uclim? Ada yang lain? Oke. 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 Halo Doyan. Halo. Lanjut pertanyaan tadi boleh? Oke. Udah. Ya. Oke. Ya, ada sinyal Tes. sekarang. Nah, Oke, iya. tes. Berarti saya kamu kan tadi dengar dulu. Kamu tadi ada menyebutkan esensi, hakikat. Esensi itu apa? Sama dia dengan itu hakikat apa? itu. Kenapa kamu mesti bilang esensi hakikat kalau esensi ternyata sama dengan hakikat? Mungkin tadi saya salah memilih kata-kata mungkin tadi ya. Maklumlah namanya juga manusia kan. Masa nggak bisa dimaklumi? Gini ya, saya akan jelaskan kamu ya. Orang Kristen itu tidak percaya. Ini saya mau jelaskan ya. Orang Kristen tidak percaya 3 Tuhan, tetapi 1 Tuhan yang menyatakan diri dalam 3 cara. Yang pertama, Bapa. Bapa itu adalah sumber segala sesuatu. Kedua, Firman. Firman itu adalah Allah yang menyatakan diri dalam bentuk manusia yang bernama Yesus Kristus. Ketiga, Roh Kudus, Allah yang bekerja di dalam hati manusia. Nah, jadi kesimpulannya 1 Allah yang menyatakan diri melalui firman dan roh. Makanya tadi saya katakan sama kamu, Bapa yang memiliki firman dan roh. Bapa ini Allah, firman ini Allah, Roh Kudus adalah Allah. Paham ya, Doyan ya? Mereka adalah satu. Gitu. Oke? Berarti Boleh di saya tanya saat balik ya? berarti di saat yang bersamaan Tuhan bisa menjadi 3 gitu. 3 pribadi. Enggak, tadi saya sudah kasih tahu. Makanya didengar kupingmu dipakai. Orang Kristen tidak menyembah 3 Tuhan. Tidak ada 3 Tuhan. Kami percaya 1 Allah. 1 Tuhan. Kami percaya 1 Allah, 1 Tuhan. Ya. Bagi kita hanya ada 1 Allah saja, yaitu Bapa. Ya, 1 Korintus 8 ayat 6. Yang daripadanya berasal segala sesuatu. Dan yang untuk Dia kita hidup. Dan 1 Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus. Yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Jadi sumbernya tuh Allah Bapa, salurannya adalah Tuhan Yesus yang menyatakan dirinya kepada manusia, dan di dalamnya ada power Roh Kudus. Paham? Ya, udah ya. Nah, saya tanya. Di sini di surat Al-Ikhlas 1 dikatakan, katakanlah
Dialah Allah yang Maha Esa. Esa Hmm. itu apa artinya? Silakan. Esa itu tunggal, Apa arti Esa? satu, tidak ada duanya, tidak ada tiga, Hmm. tunggal, Oke. ahadun. Kalau dia tidak ada duanya, tidak ada tiganya, tidak ada empatnya, kenapa menyebut dirinya kami? Kami, Kalau dia kalau satu itu, Doyan, kalau dia satu orang, pasti menyebut nah, dirinya aku. Aku kan, selalu memanggil diriku waymaker. Aku adalah waymaker. Hah? Kenapa Allah mau memanggil dengan sebutan ini dialah, iya, paham. kamilah? Saya jelaskan makanya. Iya, saya jelaskan makanya. Kan. Oke, dengar ya. Pertama tentang kata kami. Kami itu fungsinya ada dua. Selain untuk mutakallim ma'al ghair, artinya berbicara untuk banyak orang. Tapi kalau Allah yang memakai kata kami, maka itu fungsinya mu'azzam nafsah, artinya untuk memuliakan diri. Untuk memuliakan dirinya, begitu. Mau saya perlihatkan datanya. Ada. Memuliakan dirinya. Jadi kalau tar dulu. Kalau kami, dengar dulu Doyan. Kalau kami menurutmu itu untuk memuliakan Allah, berarti kalau saat dia bilang aku, dia tidak memuliakan dirinya, begitu? Itu fungsinya ketika itu sama, baik itu menggunakan ana ataupun menggunakan kata nahnu, itu sama-sama Allah, begitu. Tapi ketika Allah menggunakan kata nahnu, ya, maka itu fungsinya untuk mu'azzam nafsah, begitu. Artinya ibaratnya seperti kita. Gini, Doyan. Ahad itu artinya apa? Ahad itu artinya apa? Artinya tunggal, satu. Ternyata kalau saya kasih tunjuk ahad bukan artinya satu, gimana? Esa. Itu kan ahadun, esa. Arti ahad di situ kan esa. Tapi ternyata artinya bukan esa, bagaimana? Coba tunjukkan dulu, coba tunjukkan. Kalau ternyata ahad itu bukan esa, bagaimana? Coba Oke. tunjukkan. Lihat di ayat 4. Ahad di situ artinya seseorang. Ayat 4. Mana dia? Ahad di situ artinya seseorang, bukan esa. Yang benar yang mana? Ahad di ayat 1 katanya esa. Ahad di ayat 4 kenapa jadi seseorang? Kenapa? Berarti Allahmu adalah seseorang manusia, berarti Allahmu. Allahmu seseorang. Jawab dong, Doyan. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengan dia. Loh, putus. Sinyal. Enggak dengar. Ulang. Walam yakul kufuwan ahad. Seorang. Kenapa jadi seorang di situ? Kok bukan satu? Hah? Jangan itu bukan. Jangan maksudnya seorang. Putus. Enggak. Putus ini. Enggak. Putus. Ya, udah putus lah. Ada. Putus lah, turun lah. Kalau putus turun lah. Kalau di saya nggak ada putus ya. Di telingamu mungkin putus. Ya. Dito aja, mati kutu saya tanyain masalah ini. Dito APII, mati kutu dia saya tanyain ini, ya. Kalang kabut si Dito saya tanyain ini. Oke, kita lihat yang lain ya. Christian Maleh. Kayaknya ini Kristen kali ya. Halo Christian.
Christian, kepencet kah? Halo? Oke. Oke, thank you ya, tap ya, Christian ya. Halo Ora, selamat malam. Ora? Nice banget ini. Halo, Ora? Ora? Oke, kalau nggak nyahut saya langsung turunin ya. Oten? Ya, selamat malam host. Malam. Muslim? Muslim, alhamdulillah Islam. Namamu Oten tapi ya. Orang orang ganteng host. Oten orang iya. ganteng. Oten orang ganteng. Baik. Gimana? Kamu mau ikut tema atau kamu mau bertanya? Saya lebih suka ditanya, host. Baik. Kita ikut ini ya berarti ya. Ikut tema ya. Siap. Temanya hari ini Allah melakukan syirik ya. Allah melakukan syirik atau tidak? Kita lihat ya. Pertama, ya saya tadi udah bahas bahwa Allah melakukan syirik di dalam surat At-Taubah 31. Allah Saya sudah baca. syirik dengan Isa ya. Sebentar. Kita lihat At-Taubah. Saya tahu At-Taubah. Saya tahu host. Surat Saya baca 9. ya. Iya, surah 9 Boleh, ayat 31. Saya baca. Itohodu ahbarahum warubanahum arbaban min dunillah al-masih, dan mereka menjadikan pendeta-pendeta dan rahib-rahib sebagai Tuhan di samping Allah dan Al-Masih. Maksudnya gimana? Kok bisa kayak gitu? Kenapa Allahmu menjadi syirik? Kenapa dia menyekutukan dirinya dengan Isa Al-Masih? Sibuk dia kerja ini. Oke, saya jawab ya. Noten di board dulu lah ya, kamu berisik sekali ya. Kamu lagi kerja. Oh, nah, kerja guys ya. Gak bagus kayak gitu ya. Kamu katanya Oten kerja dulu lah ya. Jangan kayak gitu. Tadi kayaknya dia sedang melakukan itu. Kalau sudah nggak sibuk baru boleh naik Oten ya. Kalau masih sibuk janganlah. Darsan? Wih, Darsan hilang. Darsan kenapa hilang kamu Darsan? Nah, jadi ada dua yang Allah itu melakukan penyekutuan diri ya. Jadi seperti yang sudah saya bilang bahwa dosa syirik itu tidak terampuni. Karena apa? Karena dosa syirik itu dilakukan oleh Allah. Dan Allah makanya kakinya ada di neraka. Dia tidak terampuni dosanya. Ya, nggak terampuni deh. Makanya jangan coba-coba mempersekutukan Allah. Tapi Allah melakukan sendiri aja ya, udah kena kan masuk neraka. Nah, kita lihat bagaimana Allah itu katanya mempersekutukan dirinya dengan Muhammad ya. Kita lihat bahwa katanya kencing Nabi itu bisa diminum. Kita lihat ya, ini dia. Di sini dikatakan ya, ini blogspot sih ya, blogspot ya, tapi mau bagaimana lagi ya, saya cari hadis ini nggak nemu ya. Tapi yang jelas ini bukan punya saya, bukan punya orang Kristen. Ini Umar Mansur Ar-Rahimi ya, punya blogspotnya itu ya. Hadis wanita yang minum kencing Rasul. Nah, tuh. Masa sebenarnya. Ini
mah aqua ini, bukan air pipis ini. Kita lihat di sini ya hadisnya. Coba jalur pertama melalui Haja ya. Meriwayatkan ya. Sini. Ibnu Hasim berkata telah menceritakan kepada kami, kebaca gak teman-teman? Bacalah ya. Telah menceritakan kepada kami Ali Maimun ya berkata telah menceritakan langsung aja ya bahwasanya Nabi memiliki bejana dari batang pohon kurma tempat beliau kencing, lalu meletakkannya di bawah ranjangnya. Kemudian datang seorang wanita yang bernama Barakah. Ia datang bersama Ummu Habibah dari Habasyah, maka ia meminum kencing tersebut. Kemudian Nabi mencari kencingnya, maka ia menjawab, Barakah telah meminumnya. Maka beliau bertanya kepadanya dan ia menjawab, aku telah meminumnya. Maka beliau bersabda, engkau telah menjauh dari neraka dengan sesuatu yang menjauhkan, atau mengatakan suatu perisai, atau seperti ini maknanya. Wow, beraninya dia bilang yang minum kencing dia itu jauh dari neraka. Berani-beraninya si mama. Poinnya apa? Poinnya Allahmu membiarkan nabimu berkata seperti ini. Orang yang meminum kencingnya jauh dari api neraka katanya. Kenapa dibiarkan Allahmu berkata begitu? Kenapa dibiarkan orang tersesat? Bahkan dia menyesatkan. Kata siapa minum kencing nabimu katanya jauh dari neraka? Emang nabimu pernah jadi bahan percobaannya? Siapa yang pernah? Poinnya apa katanya? Poinnya nabi lu ya bisa jual kencing dia tuh biar diminum sama kamu. Si mixer inilah ya. Nggak ada pernah kayak gitu mixer ya. Kau jangan ngarang-ngarang ya. Di sini bukan masjid tempat berbohong ya. Ya mixer ya. Kalau ngarang itu yang agak pinter dikit ya. Agak pinter dikit kau ya. Memang dia menista dia ya. Botol. Nggak pernah ada di dalam kitab kita tuh disuruh minum kencing manusia, nggak ada ya. Yang ada kalian semua ini ya. Aduh dek, bagaimana bisa seperti itu coba? Kenapa Allahmu membiarkan kalian meminum kencing dari Mamat? Gimana dong? Mana tadi ya? Sebentar. Jadi hilang tuh. Mana ini? Tadi saya sudah catat hadisnya ya. Sebentar ya, saya cari hadisnya sambil nunggu mereka datang. Hadisnya di mana Allah itu melakukan sebentar kemana ya tadi. Oke, kita lihat tamu dulu ya. Kita lihat tamu. Halo worldwide. Hello world. Oh, kok dia
ngapain di atas mute dirinya. Oke. Halo, ketawa. Selamat malam, ketawa. 9. Selamat malam 9. 9. Oh, oke, turun dia. Oke, kepencet berarti ya. 9 kepencet. Nah, si Inot juga kepencet kali. Oke, tolong di tap ya teman-teman ya, di tap ya. Di mana tadi kita? Ya, di mana? Sebentar. Ya, percaya hukum Allah. Sebentar. Sebentar. Musyrik. Syirik. Tentang syirik. Mana ini? Kok hilang? Tentang syirik. Oke. Di tap aja ya teman-teman ya. Tap ya. Bentar. Nah, ini dia. Kita lihat ya. Selain pipisnya ya, orang-orang itu juga diperintahkan untuk minum bekas wudunya ya. Kita lihat ya, bekas wudu. Kita lihat di hadis Tirmizi Tirmizi 3576 3576. Oke, sebentar ya. 3576. Sini dikatakan oke, ini dia. Nah, dia berkata, aku pergi bersama biku menemui Nabi ya. Lalu dia berkata, wahai Rasul, sesungguhnya keponakanku ini sedang sakit. Maka beliau mengusap kepalaku dan mendoakan semoga aku diberkahi. Lalu beliau berwudu dan aku pun meminum air sisa wudu beliau. Kemudian aku berdiri di belakang punggung beliau, maka aku melihat stempel kenabian di antara dua bahu beliau dan ternyata dia seperti telur burung. Tanda kenabian ya, tanda kenabian. Ya, sahih ya. Ini sahih ya. Jadi memang Nabi itu membiarkan orang meminum sisa wudu. Kamu tahu sisa wudu? Kamu kalau wudu nyuci kaki gak? Cuci kaki gak? Kenapa Allah membiarkan nabimu ini melakukan begini? Kenapa? Katanya gak boleh menyekutukan. Ini kan perbuatan syirik ini. Ya Edi? Oke. Edi kepencet ya. Oke. Ya toh? Ini perbuatan syirik loh. Ya, perbuatan syirik nabimu ini. Ya, minum bekas wudunya. Pipisnya juga diminum. Apalagi? Ludahnya ditampung. Bahkan darahnya juga diminum. Coba di mana ya darahnya diminum? Sebentar. Saya tadi ada juga darahnya diminum ya. Mana dia? Sebentar ya. Bukan.
Bahkan darahnya ada diminum, guys. Sebentar ya. Nah, ini VOA Islam. Nih, lihat. Tuh. Ya, darah Nabi. Nah, ini minum air seni Nabi. Ya. Di sini kamu baca aja nanti ya, buka sendiri di internet ya. Nah, ini minum darah Nabi. Oh, nggak bisa dibesarkan. Ya, nggak bisa dibesarkan. Di sini dikatakan hadis tentang seorang ya sahabat bernama Abdullah bin Az-Zubair meminum darah Rasul adalah tidak benar. Katanya tidak benar di sini ya. Jika memang benar ada dalil yang sahih lagi sari tentang seorang yang minum darah Nabi, maka ini adalah kekhususan kepada Nabi saja, tidak untuk manusia. Ya, Imam Qadi Iyad menyatakan sebagai berikut ya. Adapun kebersihan tubuhnya, kewangian bau badannya dan keringatnya dan kebersihannya dari kotoran-kotoran, nya aja katanya bisa kalian makan ini. Ya. Dan cacat-cacat tubuh, maka Allah telah mengkhususkan Nabi ya dalam hal-hal tersebut dengan kekhususan yang tidak dijumpai pada selain beliau. Tuh. Ya. Jadi sudah jelas bahwa jika memang benar dalil tentang minum darah Nabi tuh sahih, maka itu hanya dikhususkan kepada beliau saja. Walau walam katanya tuh. Ya. Kok bisa seperti itu? Kalian berarti ini sebenarnya agama syirik, ya. Agama yang menyekutukan Allah dengan Muhammad ini, ya. Kenapa bisa begitu, guys? Kenapa Allah mau menyekutukan dirinya dengan Muhammad? Bahkan syahadat kalian aja harus ada namanya dia, kan? Betul tidak? Coba, ada tidak orang yang mau mualaf terus bersyahadatnya tanpa mengatakan syahadat Muhammad? Bisa tidak masuk Islam? Pasti tidak bisa, kan? Kenapa ini dia? Segala kuasa kerajaan dunia diserahkan kepada iblis. Aduh, bisa mau cuman kayak gitu aja ya. Bertobatlah kamu ya, King Cit TK, King Cit TK. Tobat kamu ya. Ya, coba kalian berpikir ulang deh, kalau kalian mau mempercayai Allah, karena Allahmu ternyata itu bersekutu, ya, mempersekutukan dirinya dengan si Mamat. Mempersekutukan dirinya dengan Mamat dan Isa. Bagaimana bisa begitu? Mengerikan. Makanya dosa musyrik itu, dosa syirik itu tidak terampuni. Makanya Allahmu gak pernah ke surga. Ya, kakinya aja di neraka deh. Kita lihat ya. Kita lihat ayatnya ya. Makanya lagi-lagi ya, Allahmu itu tidak di surga, gak bisa masuk surga karena dia sudah melakukan dosa syirik. Surat Kahf ayat 30. Kita lihat ya surat Kahf ya. Bentar, siapa tahu ada
iklan ya. Surat Kaf ayat 30. Ya, surat Kaf. Kaf ayat 30. Dan ingatlah akan hari yang pada hari itu kami bertanya kepada jahanam, apakah kamu sudah penuh? Dia menjawab, masih ada tambahan. Ya, sinyal saya hilang-hilang. Nah, di sini dikatakan Fir'aun ditetapkan masuk neraka. Kami, Allah dan para malaikat bertanya kepada jahanam, apakah kamu sudah penuh oleh para pendurhaka? Ia menjawab, masih adakah tambahan? Ayat ini menunjukkan betapa luas dan dalamnya neraka jahanam. Jin dan manusia dilemparkan ke dalamnya sehingga penuh sesak. Yes. Ya kan? Coba kita lihat yang tafsir Ibnu Katsir ya. Tafsir Ibnu Katsir. Kita lihat ya. 50, surat 50 ayat 30. Oke, kita lihat di sini, biasanya ada nih ya. Nah, Allah SWT berfirman kepada neraka jahanam kelak di hari kiamat, apakah engkau telah penuh? Demikian itu karena Allah SWT telah berjanji kepadanya bahwa ia akan memenuhinya dengan jin dan manusia. Dia memerintahkan para malaikatnya untuk mencampakkan ke dalam neraka orang-orang yang dikehendakinya. Sedangkan neraka itu mengatakan, masih adakah tambahannya? Demikianlah menurut makna lahiriah dan konteks ayat ini, dan juga seperti apa yang ditunjukkan oleh banyak hadis. Ya, menceritakan bersabda, neraka diisi, sedangkan neraka mengatakan, apakah masih ada tambahan? Hingga akhirnya, apa di situ deh? Tuhan yang Maha Mulia meletakkan telapak kakinya ke dalam neraka, maka barulah neraka mengatakan cukup. Cukup sudah, katakan itu ya. Neraka kalau bisa nyanyi kayak gitu ya. Untuk sekian kali, janganlah kakimu. Ya gitu ya. Jadi kaki Allah sudah masuk ke dalam neraka. Nanti di akhir zaman Allah akan benar-benar melebur di neraka. Allah merandal, hilang merandal. Ya enggak? Jadi saya sudah kasih tahu ya, di dalam An-Nisa 48 dikatakan dosa syirik itu ya, makanya Allahmu juga masuk neraka karena Allahmu sudah membuat syirik kepada dirinya sendiri. Ya. Gimana bisa Allah membawa jemaah ke surga? Ya, makanya jemaahnya dibawa ke neraka. Kemana induknya berada, disitulah anak-anaknya berada. Ya Allah bawa anak-anaknya ke neraka, udah pasti. Maryam 71 itu kenyataan ya, tapi kalian selalu saja menolaknya dengan ayat 72-nya katanya. Ya. Padahal di neraka itu api nggak pernah padam. Kalian dengan pedenya bilang saat kalian masuk neraka, kalian bilang apinya jadi AC. PK. Ya, gitu. Agak menyedihkan memang ya, tapi itulah ya, karena kalian memang sudah membuat sesuatu yang syirik.
dikatakan ya sama Allah. Allah sendiri membuat syirik ya kan. Dia bilang nabi kalian itu adalah rahmat bagi alam semesta, padahal rahmat alam semesta itu ya Allah. Kenapa jadi nabi? Kenapa? Ya, dari tadi nggak ada yang bisa jawab saya. Nggak ada yang bisa jawab saya kenapa justru si Mamat mengambil jabatan dari Allahmu, kenapa? Terus kalian tidak bisa jawab apa? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rohim itu jabatan Allahmu kan? Nama Allahmu kan? 99 nama Allah. Kenapa dipakai sama nabimu? Kenapa? Gak ada yang bisa jawab saya dari tadi, orang muslim. Tapi di atas mereka mau bertanya. Itu pun saya jawab, dia gak mau denger. Ya. Kenapa kalian melakukan seperti itu deh? Bagaimana kalian mau pinter? Bertanya aja kalian gak mau denger jawabannya. Giliran saya tanya kalian gak mau jawab. Di mana kalian pinternya, Dek? Ya, begitulah ya. Semoga kalian itu menemukan jalan yang lurus itu, yaitu Tuhan Yesus sendiri ya. Oke, ya. Allahmu kepengen jadi Allah, nabimu Muhammad juga kepengen jadi Allah ya, tapi mereka tidak bisa seperti Yesus sedikit pun ya. Tidak ada yang seperti Yesus ya, dia adalah firman Allah itu sendiri. Bagaimana kamu bisa mengatakan bahwa Yesus itu adalah utusan? Hanya utusan biasa. Yesus itu memang utusan, tapi dia utusan dari Bapaknya. Dia utusan dari Bapaknya. Ya. Tadi pagi saya dengar live si Putri Sulawesi ya. Dia bilang, masuk akal gak kalau utusan itu dijadikan Tuhan? Lah, kenapa enggak? Kenapa enggak? Iya dong. Coba masuk akal gak kamu disebut ibu ya, Putri Sulawesi, dan kamu juga disebut sebagai istri? Masuk akal gak? Ya dong. Segampang itu loh. Ya, itu logika.
Tes 1 2. Oh, ini bisa. Tes 1 2. Sinyalnya hilang-hilang ini ya. Aman ya? Tes 1 2. Aman. Sinyalnya hilang-hilang guys ya. Memang begitulah ya. Oke lah, kita sampai sini dulu aja ya. Karena mereka udah nggak mau naik lagi, kita berdoa ya. Bapa dalam surga, terima kasih untuk hari ini. Tuhan kau berkati Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan tiap-tiap yang tadi naik Bapak boleh mengerti bahwa Engkau adalah Allah yang benar, Allah yang layak ditinggikan, Allah yang layak disembah Tuhan. Biarlah banyak jiwa-jiwa datang kepadamu Tuhan. Bukakan Tuhan Yesus mata hati mereka Bapa. Singkirkan segala kesesatan di dalam pikiran dan hati mereka Tuhan. Biarlah terang firman-Mu Bapa menyala di dalam hati mereka Bapa. Mari Bapa selamatkan mereka Allah Roh Kudus. Biarlah mereka bertobat Tuhan. Biarlah mereka mengaku bahwa Engkaulah Yesus Kristus dan Allah yang hidup. Berkati Cherlyn, berkati teman-teman semuanya Bapak, Noviang Bapak, siapapun yang ada di bawah Tuhan Yesus yang mendukung acara ini Bapak, yang mendukung live ini. Kau berkati mereka Bapak, jadikan mereka Bapak berkat bagi keluarganya, bagi tempat pekerjaannya, bagi anak-anaknya, bagi bidang studinya mereka Bapak. Berkati mereka Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan beristirahat malam ini dan kami yakin dan percaya Engkau menjaga dan melindungi kamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih teman-teman, Tuhan memberkati. Tuhan memberkati ya. Oke, thank you Cece. God bless you.